ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وجميع أهل بيت الكرام وخصوصا الشيخ محمد الغزالي وخصوصا حضرة محمد الغزالي وأصوله وفروعهم وذوي حقوق عليهم أجمعين رحمهم الله وغفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأمتنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab ma'asiyal qalbi, maksiat yang dilakukan hati kita. Maksiat dalam arti membangkang dengan tidak melakukan tugas pokok beribadah kepada Allah, di mana hati kita itu seringkali juga berbuat maksiat. Kalau maksiatul jawarih, maksiat anggota tubuh kita jelas dan hukumnya jelas. Misal orang maksiat dengan berbuat zina, ini al-jawarih, anggota tubuh yang bergerak. Orang mengambil kepunyaan orang lain, mencuri atau apa, itu semua maksiat al-jawarih, maksiat anggota tubuh, dan hukum-hukumnya jelas. Tapi ini ada perilaku hati kita yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masuk di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita baca bersama, salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa mutaba'un wa istina wa i'jabul mar'i binafsi. Pokok dari kemaksiatan hati kita itu adalah karena yang pertama sifat kikir yang ada di dalam hati kita yang kita turutkan. Yang kedua karena kita menurutkan hawa nafsu, dan yang ketiga karena i'jabul mar'i binafsi. Karena menganggap dirinya itu lebih baik, lebih mulia daripada yang lain. Termasuk cabang dari cabang dari hawan mutaba, cabang dari sukhun mutok itu kemarin ada dua, yaitu sifat bakhil dan hasud. Nah, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, fa istighaluka bitalabi takhallusi anil halak ahammu min istighalika binawadiril furu wa ilmil khusumat. Kesibukanmu untuk agar perilaku hati kita itu menjadi selamat. Selamat dari apa? Dari kerusakan. Itu lebih penting sebenarnya daripada engkau disibukkan dengan untuk mencari ilmu. Yang ilmu nanti hanya untuk perdebatan toh.
itu lebih baik batan tok. Itu lebih baik kita mencari selamat hati. Istighol bitolabit takhallus anil halak. Agar diri kita itu tidak menjadi rusak. Kita jaga dari sifat hati kita itu ada rasa bakhilnya. Kita jaga hati kita agar tidak hasud atau iri dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Ini kalau itu menjangkit di dalam diri kita, otomatis panjang hidup pun kita tidak akan pernah tenang. Wong iki lek kapan duwe hasud niku penggawean berat niku kanggone awak. Hasud ke saudara kita. Kita hasud selesai dengan saudara, kita ketemu hasud sama teman. Kita ketemu hasud kepada orang lain. Maka seolah diri kita itu selalu tersiksa di dalam kehidupan ini. Maka jauhi sifat hasud itu. Caranya seperti apa? Ya kita latih. Kita latih dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa amar riya'u fahuwa asyirkul khafi. Kemaksiatan hati yang kedua adalah arya. Fahuwa asyirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang samar. Sifat syiriknya itu samar. Tapi itu perbuatan syirik, riya itu. Riya itu termasuk syirkul asghar, syirkul khafi. Perbuatan syirik yang samar. Wa huwa utawi riya iku ahadus syarikaini. Salah siji jenis syirik loro. Padalika utai mengkono-mengkono asali riya iku talabuka oleh ronggole iman zilatan ing panggonan fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk ditanala supaya merkoleh sira dia kelawan manzilah al jaha ing pangkat wal hismata lan kewibawaan. Jadi aslinya syirik itu adalah talabuka manzilatan fi qulubil khalqi. Ketika engkau mencari kedudukan, mencari tempat di hati orang lain, agar memperoleh kedudukan atau kewibawaan, menjalankan sesuatu agar dirinya diakui orang lain. Tujuannya apa? Untuk memperoleh pangkat, untuk memperoleh kewibawaan, untuk dicintai dan lain sebagainya. Saya akan berbuat seperti ini agar orang senang sama saya. Saya menjalankan kebaikan ini agar saya mendapat lem-leman karo moro tuwa, misalnya. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan syirik yang khafi. Dan hampir semua orang ini sulit sekali untuk lepas dari ini semua. Saya berbuat seperti ini agar saya mendapatkan kedudukan yang baik. Itu aslinya syirik seperti itu. Aslinya riya seperti itu. Nah, wahubbul jah minal hawa. Orang yang cinta dengan pangkat kedudukan itu berangkatnya dari mana? Minal hawa. Dari hawa nafsu. Al-muttaba. Minal hawa sangka hawa nafsu al-muttaba sing dinutno. Wa fihi lan ing dalem seneng pangkat halaka padha rusak sapa tarun nasi akeh menungso. Dan karena jabatan, karena kedudukan, karena pangkat, banyak orang menjadi rusak dengan perilaku yang dijalankan untuk memperoleh sebuah jabatan, memperoleh sebuah pangkat dan kedudukan. Banyak orang yang berbuat tidak benar.
halakan nas, aktsarun nas, halaka aktsarun nas, halaka aktsarun nas. Banyak. Ini dari mana? Ini timbul dari hawa nafsu. Timbul dari hawa nafsu. Kalau tadi sifat hasud dan sifat bakhil itu punjernya itu dari kalau hubbul jah punjernya dari hawa nafsu. Kalau bakhil dan hasud punjernya dari sifat kikir yang ada. Maka tidak aneh ketika orang itu menurutkan hawa nafsu, banyak perilaku cabang kemaksiatan yang akan dilakukan di dalam hati kita. Ketoke meneng dan berbuat baik segala macam. Tapi ketika itu bersamaan dengan riya, keinginan-keinginan tertentu yang tujuannya itu untuk memberi kedudukan dan pangkat atau dicintai orang lain, hati-hati, itu namanya riya. Sulit untuk lepas dari ini. Falau ansofan nasu hakikatan, fama ahlakan nasa illan nas. Fama ahlaka mongko orang rusak an-nasa ing menungso illan nasu kejaba mung menungso dhewe. Falau ansofa mongko lamun padha adil sapa nasu para menungso hakikatan ing dalam hakikate, la alimu mongko yektine weruh sapa menungso annat saroma sak temene luwih akeh-akeh barang hum utahe menungso iku fi ing dalem ma iku minal ulumi saking pira-pira ilmu wal ibadati lan pira-pira ibadah. Fadlan apa maneh an a'malil adati sing pira-pira ngamal pengadatan laisa iku ora ana iku yahmiluhum dorong ing menungso alaiha ing atase amal ibadah illa muraatun kejaba mung riya. Wahya utawi riya iku muhitatun bisa mleburil amali marang pira-pira amal. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir, kalau diangen-angen ringan-ringan saja, orang mencari ilmu, orang beribadah, apalagi berperilaku sesuatu yang terkait dengan kebiasaan, adat istiadat yang baik. Itu rata-rata laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'ah. Sangat sulit untuk lepas dari sifat riya ini. Saya nyari ilmu, misalnya contoh, ini perbuatan cari ilmu itu kan bagus. Dan ini diperintah oleh Rasulullah. Thalabul ilmi sampai Rasulullah menyatakan thalabul ilmi ini faridah. Pakai tak marbutoh. Faridatun, bukan hanya faridun atau wajibun, tidak hanya itu. Tapi Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun. Ini menunjukkan bahwa kewajiban mencari ilmu itu benar-benar wajib dan tidak boleh tidak bagi setiap umat Muhammad selama dia akalnya sehat. Itu faridah. Minal mahdi ilal ladi. Orang cari ilmu ini bagus. Amal bagus. Siapa mengatakan tidak amal? Tapi ketika mencari ilmu, saya nyari ilmu ini. Tapi dengan tujuan tertentu. Tujuan saya nanti cari ilmu, setelah dapat ilmu saya kepinginnya. Hati-hati yang seperti itu. Dan ini memang sulit. Termasuk perilaku ibadah. Ibadah itu jangan dikira mudah kalau kita tidak melatih diri. Beribadah sergap, tapi dengan tujuan-tujuan tertentu selain menghamba kepada Allah. Saya beribadah. Keinginan saya apa? Keinginan agar saya dikatakan menjadi orang yang soleh. Biar saya dikatakan orang yang baik, biar saya dihormati oleh orang lain, dan seterusnya. Itu termasuk perilaku-perilaku riya. Dan dalam hadis Rasulullah ini termasuk asyirkul khafi. Syirik yang khafi, yang samar.
Belum lagi perilaku adat, kebiasaan. Ini rawan banget ini malahan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contoh, kita seringkali kalau ada hari besar, misalnya kan kita peringati ya, hari-hari besar, baik itu hari besar Islam maupun hari besar, nah, kita pakai acara-acara yang macam-macam, itu kan kebiasaan, adat istiadat yang baik. Itu juga tidak mudah untuk melepaskan diri dari riya. Nah, padahal wahia muhaitatun lil a'mal. Perilaku riya ini akan menghapus pahala atau nilai dari amal itu sendiri. Terus gimana? Apakah kita tidak berbuat baik? Terus berbuat baik. Ada orang kadang-kadang orang yang malas-malas itu kadang daripada saya berbuat baik itu saya riak, lebih baik saya tidak ngamal sekalian. Itu orang konyol malah seperti itu. Timbangannya aku sembahyang rai so ikhlas atau gak sembahyang bisa. Aku nek wis so ikhlas baru sembahyang. Ya, masa gitu? Enggak. Terus saja jalankan. Selama kita tetap menyembah kepada Allah, berperilaku ada Allah di dalam, itu nanti akan tertata, dilatih terus. Itu namanya pelatihan, riyadhah bagi diri kita untuk agar hati kita itu menjadi tertata. Kama warada fil khabar, ar-riya muhitatun lil a'mal. Nah, perilaku riya ini dapat menghapus dari pahala amal itu sendiri. Kama warada fil khabar, seperti yang disebutkan di dalam satu hadis, inna syahida sak temene wong mati syahid iku yuk maru dan perintah sapa wong mati syahid sapa bihi wong mati syahid yaumal kiamati ing dalem dina kiamat ilan nari maring neraka. Ini ada sebuah keterangan di dalam hadis bahwa ada seorang yang mati syahid. Artinya mati di dalam medan pertempuran untuk sabilillah, fi sabilillah. Tapi hari kiamat nanti ada contoh seperti itu. Ada orang mati dalam perjuangan agama, mati syahid, dia terbunuh, tapi digiring ilan nari marang neraka. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong mati syahid, ya Rabbi ustushhidu fisabilik. Kemudian orang yang mati syahid atau orang yang mati dalam medan pertempuran, yang katanya pertempuran itu untuk membela agama Allah, ini digiring ke neraka. Dia protes, ya Rabb ustushhidu fisabilik. Ya Allah ustushhidu, saya ini dibunuh dengan syahid fisabilika dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Kok hari ini saya dikirim ke neraka? Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Kemudian Allah menjawab, bal aratta ayyuqala fulanun suja'un. Bal aratta balik karep sira ayyuqala ing yen to den ucapaken fulanun utai fulan iku sujaun wong sing kendel. Waqat kiralan teman-teman nus den ucapaken apa zalika mengkono-mengkono pengucap awakmu biyen iku wong kendel. Anda itu orang yang hebat, pahlawan termasuk. Wa zalika utai mengkono-mengkono pengucap iku ajruka ganjaran dira. Nah, besok di hari kiamat itu ada yang peristiwa seperti itu. Orang yang tampak mati, terbunuh di medan perang dalam peperangan perjuangan untuk membela agama Allah. Tapi ternyata orang ini digiring ke neraka, protes dia. Ya Allah, saya ini mati syahid, terbunuh di medan perang untuk memperjuangkan agamamu. Allah menjawab gimana? Wah, siapa bilang? Aratta ayyuqala fulanun sujaun. Kamu dulu berjuang
itu kan kepingin disebutkan kalau kamu itu orang yang suja, patriot, orang yang gentle. Terus kamu terbunuh. Terus kamu kan kepingin diakui jasa-jasamu toh. Nah, dan itu kamu sudah disebutkan itu. Dulu kamu mati disebut pejuang. Dulu kamu mati disebut pahlawan. Dulu kamu mati termasuk disebut pembela kebenaran dan lain sebagainya. Dan itu kamu sudah disebutkan. Dan itu pahalamu yang kamu ambil. Karena apa? Tujuanmu untuk berjuang itu memang kamu kepinginnya disebutkan yang seperti itu. Dan kamu sudah disebut di dunia dulu. Kamu dianggap pejuang. Kamu dianggap pembela kebenaran. Kamu dianggap sudah pahalamu itu. Artinya apa? Dia berjuang tidak untuk li'i'la'i kalimatillah, tidak benar-benar untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, tapi ada keinginan-keinginan terselip di dalam hati untuk memperoleh kedudukan tertentu di hati rakyatnya. Kepingin diarani pejuang, kepingin diarani pembela, kepingin diarani, yaitu. Akhirnya disebutkan begitu. Dan itu pahalanya. Selesai. Di akhiratnya dapat apa? Di akhirnya dia tidak dapat apa-apa, justru malah digiring oleh Allah masuk ke neraka. Artinya apa? Matinya menjadi mati sangit, mati konyol, bukan mati syahid. Wa kadzalika tuqalu lil alim. Seperti juga tuqalu diucapkan lil alimi, bagi orang alim, wal haji dan orang-orang yang haji, wal qari'i dan orang yang ahli baca Al-Qur'an. Begitu juga orang-orang yang alim. Orang yang alim ini akan punya kedudukan luar biasa. Wong-wong yang orang-orang para intelek, orang-orang yang pinter, ini punya kedudukan yang luar biasa. Tapi ketika kealimannya atau kepinterannya itu dipakai untuk kemanfaatan hawa nafsunya, untuk mencari kedudukan, mencari pengakuan dan lain sebagainya, maka alim yang model seperti ini termasuk kategori ulama-ulama su'. Orang-orang alim yang su'. Begitu juga orang yang haji. Haji ini luar biasa. Bahkan dalam satu hadis dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Wong nek haji ku mesti munggah swarga. Orang yang sudah haji itu pasti masuk surga. Al-hajjul mabrur, yang mabrur. Tapi saya baca di satu qol lain bahwa orang haji itu modelnya itu ada 3. Yang dua ini tidak benar. Yang benar hanya 1. Lillahi 'alan nasi hijjul bait. Orang yang haji yang lillah, ini yang benar. Orang haji itu jangan pikir, haji itu kan bagus. Dan pahalanya luar biasa. Dan dijanjikan surga itu pasti. Tapi orang haji itu dijelaskan di situ, ada orang haji berangkat haji keinginannya, dan ini semua pasti terkabul. 1, dia kepingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan kehormatan, apalagi tahun 90 ke bawah itu. Wah, ketika di tengah masyarakat ada orang namanya sudah pernah haji tidak dipanggil haji, itu di kampung saya. Kalau tidak dipanggil abah atau haji, dia tersinggung. Pokoknya wis haji, mintanya dipanggil abah atau Pak Haji. Alasannya apa? Saya berangkat haji itu dengan biaya yang besar. Tidak semua orang mampu di kampung ini.
Tahun 80-an ke bawah itu orang pingin haji kalau di kampung, kalau jual tanah itu hampir setengah hektar baru berangkat. Kalau dulu. Kalau ternaknya ya 10-20 ekor sapi. Sekarang kan jumlahnya aja yang lebih banyak, tapi kalau dikruskan dengan dulu kan lebih murah ya sebenarnya sekarang. Nah, ini orang cari pangkat. Seperti itu. Yang kedua, orang kepingin mendapatkan harta yang banyak. Dagang. Ngemis. Dan ini mesti dapat. Dan dapat banyak. Orang haji berangkat bareng. Yang satu berangkat benar-benar kepingin ibadah kepada Allah. Lillahi ta'ala. Ini haji yang mabrur. Yang kedua, dia kepingin pulang saya mendapatkan julukan haji. Dipanggil oleh tetangga dan menjadi orang yang terhormat. Kemudian dia kepingin kaya, kepingin dapat harta banyak. Dan ini mesti keturutan. Dia di sana ya macam-macam. Apalagi perilaku sekarang kan macam-macam. Saya kadang-kadang kadang-kadang orang itu melihat perilaku yang kepingin kaya itu modelnya macam-macam. Ada berangkat dari sini, tahu kalau orang Indonesia itu sukanya rokokan. Dia ketitip-titip ke jamaah yang lain, setiap tas dikasih satu gros jual di sana. Ini angan-angannya sudah, saya pulang nanti biaya haji saya dapat bisa tertutupi dengan. Ini termasuk yang seperti itu. Ini jelas. Al-Hajj. Nah, orang yang haji yang lillahi ta'ala ini pasti surga. Kemudian Al-Qari. Orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Siapa bilang orang baca Al-Quran itu jelek? Baik semuanya. Tapi Qari sendiri itu kadang-kadang sangat berbahaya ketika dia tidak mampu untuk menjaga hatinya. Jelas hadis Rasulullah, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu akan melaknat dirinya. Karena Al-Quran merupakan kalamullah dan dia baca dengan keinginan-keinginan yang lain yang kembali untuk mencari materi. Itu qari, bahaya sekali. Maka adab orang yang baca Al-Quran itu harus benar-benar dijaga. Itu qari. Sama saja. Semua perbuatan yang baik, ketika itu ada penyakit riya di dalam hati, kebaikan-kebaikan yang ada itu tidak akan membawa asar pada dirinya, di akhirat justru akan menghancurkan dia, merusakkan dia. Nah, itu riya. Amal perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan hanya di dunia ini. Ini sulit untuk lepas dari ini kalau nggak dilatih, sulit benar. Wa ammal ujbu. Berikutnya ujub. Wa ammal ujbulan anapun utawi ujub. Wal kibrulan takabur. Wal fakhrulan gumedhe. Bahwa mongko utawi ujub iku ada penyakit al-udhalu. Al-udhalu kang angel tambanane. Ujub, takabur, termasuk al-fakhr. Ini Imam Ghazali mengatakan malah ada-ul udhal. Ada al-udhal, penyakit hati yang sangat sulit untuk sembuhnya sulit. Wa huwa utawi takabur iku nadrul abdi oleh ningali kawula ila nafsi maring awak dhewe ne kawula bi ainil izzati kelawan peninggal kang mulya wal isti'dhami lan milang-milang agung marang awake wa ila ghairihi lan ningali liyane wong bi ainil ihtiqari kelawan
peninggal ngremehno utawa hina. Wa natijatuhu kon sifat ujub, sifat takabbur termasuk ini nazrul abdi ila nafsihi bi ainil izzah, yaitu penglihatan seseorang, anggapan seseorang kepada dirinya itu sangat mulia, terus melihat orang lain itu begitu hinanya. Dirinya itu lebih mulia, menganggap dirinya itu mulia, menganggap remeh kepada yang lain. Ini sifat ujub atau masuk takabbur. Wa natijatuhu utawi kesimpulane ujub alal lisan ing atase liyan iku ayyakula yen to ngucap sapa wong ana wa ana kama qala iblis al-la'in ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kesimpulannya ujub itu gini, aku kok, aku, keakuan, sifat ananiyah di dalam diri. Jadi orang gampang mengatakan, woi gua judu aku nus rawang ngerah iso ngono. Gara-gara woi ojo ini aku. Contoh kecil aja, misalnya ada orang kecelakaan aja lah, gampang di jalan kita ketemu jalan-jalan ketemu orang yang ada kecelakaan, kemudian kita tolong dia, terus akhirnya dia itu selamat misalnya. Wah, akhirnya iku mang ojo ene aku, ojo tak tulungi terus mati ada itu. Ini termasuk. Atau ada sebuah prestasi tertentu kemudian dia mengatakan aku. Jadi ana, sifat ana ini awal dari orang mempunyai sifat ujub. Yang pada akhirnya nanti ujub larinya kemana? Berkembangnya nanti ke takabbur. Nah, kama qala iblis, seperti apa yang dikatakan iblis, al-la'in yang dilaknat Allah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana utawi ingsun khairun luwih bagus minhu katimbang Nabi Adam. Khalaqtani dadosaken panjenengan Gusti ing kula min narin saking geni wa khalaqtahu lan dadekno panjenengan ing Nabi Adam min tinin saking lemah. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat atau penduduk surga untuk bersujud kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan iblis? Iblis tidak mau. Alasannya apa? Ana khairun minhu. Saya lebih mulia daripada Nabi Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata apa? Bahannya saja lebih utama saya. Engkau ciptakan saya ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu kata iblis dengan kesombongannya, menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Karena sifat ananiyah yang kayak-kayaknya itu menjadikan dia itu dilaknat ila yaumil kiamah. Nah, sifat ananiyah, anak, saya. Aku kok, cara wong Jawa, orang rungkutnya aku kok. Umpama dudu aku gak iso. Aku kok. Itu anania. Iblis awalnya yang makhluk Allah yang sombong pertama kali ya iblis itu. Ceritanya kan ya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dalam keterangan tafsir itu iblis kan 500 tahun sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah. Atau 5.000 tahun. 500 tahun atau 5.000 tahun lupa saya. Itu kan sudah diciptakan. Jadi jauh lebih tua iblis daripada Nabi Adam. Dan iblis itu sangat taat kepada Allah. Pointernya luar biasa. Pointer dan taatnya luar biasa kepada Allah.
Dikatakan tidak ada satu tempat pun yang diciptakan oleh Allah di mana iblis tidak pernah sujud di sana. Setiap tempat seolah-olah iblis pernah sujud. Loh, 500 tahun kemudian, 500.000 tahun kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tiba-tiba Allah menyuruh kepada para penduduk surga, ya malaikah, usjudu li Adama fasajadu. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada seluruh penduduk surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wah, kaget iblis. Saya lebih tua, saya lebih lama dalam beribadah, saya lebih pintar daripada Adam, saya lebih mulia daripada Adam. Tidak ya Allah, saya tidak pantas untuk bersujud kepada hamba-Mu, kepada makhluk-Mu. Saya hanya pantas sujud kepada Engkau. Ciri iblis. Karena apa? Saya lebih mulia dari Adam. Siapa Adam? Anak kemarin sore yang baru Engkau ciptakan. Dari tanah bisa. Saya tidak mau bersujud kecuali kepada Engkau. Pembangkangan iblis ini berangkat dari sifat ujubnya. Sehingga dia bersifat takabur, tidak mau mengikut perintah Allah. Pelanggarannya iblis apa? Pelanggarannya iblis alasannya kan masuk akal seolah-olah. Dia tidak mau sujud kepada makhluk Allah, maunya sujud kepada Allah. Tapi pelanggaran uluhiyahnya ini yang luar biasa, karena dia membangkang dengan perintah Allah. Kayak jenengan sembahyang ngeten iki lho madhep ngulon. Lapolo sampai kok sujud madhep ngulon. Terus sampai sujud kemana itu? Ngadep tembok. Apakah sampai nyembah tembok? Ngadep ke Ka'bah, kiblat. Apakah kita nyembah Ka'bahnya? Kan bukan. Kenapa kita sholat atau menghadap ke kiblat yang ditentukan di Mekah sana? Kenapa? Apakah kita akan beralasan Ka'bah itu hanya sebuah bangunan batu? Apakah kita menyembah Ka'bahnya, menyembah batunya? Enggak. Karena kita menghadap ke kiblat itu kita tetap menyembah Allah, karena itu perintah dari Allah. Cara nih menyembah Allah ya perintah, dan kita disuruh untuk sholatnya ngadep ke iblis. Waktu itu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, mestinya itu melihatnya harusnya yang merintah siapa? Yang merintah itu Allah. Karena sifat ujubnya kepada dirinya, sehingga timbul sifat takabur dengan perkataannya, ana khairun minhu, saya lebih baik, saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wa tamratuhu utawi buahe ujub fil majalisi ing dalam pira-pira majelis iku antarofu'u yen ngluhuri wa taqaddumulan disii wa talabu tasaddur lan amrih luhur fiha ing dalam majelis fil muhafarah ing dalam rembugan wal istingkafilan lumuh min ayyuradda ing yentod den balekaken apa kalamuhu pengucape wong alaihi ing atase wong. Dah, buahnya dari takabur atau ujub itu ketika di dalam satu majelis dia sukanya itu dimuliakan di tempat-tempat yang mulia. Kemudian dia kalau ngomong itu minta didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan omongan lain, orang lain. Kemudian ketika dia itu muhawarah atau musyawarah, diskusi dan lain sebagainya, maunya hanya didengarkan aja. Orang lain ketika ada usulan, ada omongan dari yang lain, dia tidak mau. Itu dalam muhawarah atau dalam satu forum majelis, tanda-tanda orang takabur itu seperti itu. Walit takabur huwa alladhi in wu'idha anifa wa in wa'adha anafa.
Dan juga ketika dia itu dibilangin atau diusuli, terus dia nggak mau. Tapi ketika dia memerintahkan atau memberikan nasihat kepada orang lain, harus didengarkan. Itu orang-orang tanda-tanda orang-orang yang takabur. Fa kullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala fa huwa mutakabbir. Fa huwa mutakabbir. Setiap orang yang melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain, lebih mulia dari orang lain, bahwa mutakabbir itu adalah orang yang takabur. Maka ketika itu timbul di dalam hati kita, kita harus benar-benar untuk waspada. Waspada dengan sifat takabur sekecil apapun itu tumbuh, kita harus ngemong nafsu ojo sampai itu menjadi besar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.